Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 94. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kata-kata Xiaoyan itu menyebabkan seluruh orang yang ada di tempat ini menjadi sangat terkejut. Orang-orang dari klan Hong sangat yakin jika tetua Chen Yun pasti hari ini akan membunuh Xiaoyan. Sementara Han Ji hanya bisa tertawa di dalam hatinya dan dia tidak menyangka dari mana keberanian Xiaoyan ini menyinggung seseorang di tahap Daozong. Padahal tetua Chen Yun itu memiliki kekuatan yang sama dengan leluhur klan Han ini. Sebuah kekhawatiran muncul dalam tatapan mata Han Su yang kemudian dia melirik pada Han Yu sambil mengatakan, "Kakak." Han Yu pun buru-buru mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Xiaoyan itu bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara seperti itu, pasti dia memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan tetua Chen Yun." Tetua Chen Yun sendiri ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, dia segera tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, anak muda sekarang benar-benar semakin arogan terhadap orang tua. Baiklah, aku hari ini secara pribadi akan menyaksikan kenapa aku tidak memiliki syarat untuk bisa membunuhmu." Dalam sekejap saja raut wajah dari tetua Chen Yun berubah menjadi sangat suram dan dia memiliki niat membunuh yang sangat besar terhadap seorang Xiaoyan. Sambil mengeluarkan kekuatannya, tetua Chen Yun pun berkata, "Aku orang tua ini benar-benar tidak percaya bahwa kau bisa melarikan diri dari tanganku hari ini." Dalam sekejap saja, tubuh tetua Chen Yun menghilang dan detik berikutnya, dia sudah berada di hadapan dari Xiaoyan. Melihat hal ini, wajah cantik dari Han Su berubah menjadi sangat pucat. Yang kemudian Han Su pun buru-buru menuju ke arah Xiaoyan untuk memberikan perlindungan. Melihat hal ini, raut wajah dari Han Ji menjadi sangat terkejut yang kemudian dia berteriak, "Han Su!" Sementara tetua Chen Yun yang melihat kemunculan dari Han Su, dirinya langsung mengatakan, "Sebenarnya kau mencari mati." Sebuah kekuatan yang agung dalam sekejap saja menyapu ke arah depan, dan hal ini bahkan membuat Han Su merasakan hawa dingin yang luar biasa. Tepat ketika kekuatan dari tetua Chen Yun akan mengenai tubuh dari Han Su, kekuatan hisap yang cukup besar kini telah muncul dari arah belakang. Karena itu adalah Xiaoyan yang menarik tubuh Han Su menggunakan kekuatan hisapnya. Kemudian Xiaoyan memeluk tubuh Han Su dengan cukup erat. Dirinya kali ini terhindar dari serangan mematikan milik tetua Chen Yun. Xiaoyan kemudian melemparkan tubuh Han Su kembali pada Han Ji. Dan kali ini cakar petir yang sangat banyak meluncur ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja, peng! Ada sebuah tinju berwarna perak yang kali ini berbenturan dengan cakar petir itu. Dalam sekejap saja, tubuh dari tetua Chen Yun bergetar dengan hebat. Dirinya buru-buru mengambil langkah mundur karena tidak menyangka serangannya ini bisa ditahan oleh seseorang. Tetua Chen Yun kemudian melihat ke arah Xiaoyan dan dia bertanya, siapa yang telah memberikan bantuan pada Xiaoyan itu? "Siapa kau?" "Ini adalah urusan dari pavilion petir anginku dengan Xiaoyan. Tolong jangan ikut campur dalam hal ini." Sosok manusia perak ini telah terungkap di depan Xiaoyan. Karena itu adalah boneka setan bumi. Tatapan mata syok ini terlihat dari seorang tetua Chen Yun yang kemudian mengatakan, "Sebenarnya itu adalah boneka. Bagaimana mungkin bocah ini memiliki boneka yang sangat kuat?" Sementara Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kau tidak memiliki kualifikasi untuk bisa membunuhku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua Chen Yun dengan sinis menjawabnya, "Tidak terduga, bocah, kau benar-benar memiliki boneka kelas Daozong. Aku telah meremehkanmu sebelumnya." Xiaoyan yang acuh tidak acuh menunjuk jarinya ke arah tetua Chen Yun sambil mengatakan, "Bunuh dia." Dalam sekejap saja, boneka setan bumi meluncur dengan sangat cepat, dan hal ini membuat tetua Chen Yun terlihat ketakutan karena dia bisa merasakan kekuatan dari boneka setan bumi ini berada di atas levelnya. Adu fisik yang cukup menakutkan pun terjadi, dan kali ini berkali-kali tetua Chen Yun mendapatkan pukulan dari boneka setan bumi itu tanpa bisa menghindarinya.
Detik berikutnya, tetua Chen Yun pun berteriak, "Hong Li, aku akan menahan boneka ini dan kau harus segera membunuh bocah nakal itu. Begitu dia mati, boneka ini secara alami akan berhenti dan aku akan memberikannya padamu." Ucapan dari tetua Chen Yun itu membuat Hong Li menjadi cukup senang karena dia berpikir jika memiliki boneka di tahap dosong, maka kekuatan dari klan Hongnya pasti akan ditakuti oleh banyak orang. Sambil menatap Xiaoyan penuh gairah, tetua Hong Li pun kini mengatakan, "Tetua Chen Yun, yakinlah aku secara pribadi akan membunuh bocah ini dan membalas dendam atas luka-luka yang diterima oleh putraku." Sementara tetua Chen Yun segera menjawabnya, "Kau tenang saja, jika ada yang berani menghentikan dirimu, aku sebagai tetua dari pavilion petir angin akan mengumumkan bahwa semua orang yang membantu Xiaoyan hari ini akan menjadi musuh dari pavilion petir angin dan kita tidak akan pernah diam untuk menghabisinya." Dalam sekejap saja, kata-kata dari tetua Chen Yun itu membuat Han Ji dan juga orang-orang dari klan Han yang awalnya ingin bergerak menjadi tidak berani melakukan apapun. Tatapan mata Hong Li kembali melihat pada Xiaoyan lalu berkata, "Bocah, pertama-tama aku akan mematahkan 2 kaki dan juga 2 tanganmu, dan aku ingin kau merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian." Niat membunuh yang sangat besar terlintas di raut wajah Xiaoyan ketika melihat Hong Li dan juga orang-orangnya turut ikut campur di dalam masalah ini. Sementara Han Ji, dirinya melirik ke arah Han Su yang ada di sampingnya, dan kemudian Han Ji pun berteriak, "Hong Li, apakah kau tidak tahu malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu saat ini?" Hong Li pun berhenti sejenak yang kemudian diam jawabnya, "Han Ji, generasi muda apa? Kekuatan bocah ini bahkan sebanding dengan generasi kita. Jika klan Hanmu ingin campur tangan di dalam masalah ini, majulah, selamat dirimu. Tidak takut dengan pavilion petir angin yang akan mengobrak-abrik tempatmu." Setelah masalah ini selesai, dalam sekejap saja raut wajah dari Han Ji berubah dan dia tidak memiliki keberanian untuk ikut campur di dalam masalah ini. Karena pavilion petir angin memang sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh klan Han yang dianggap seperti debu. Hong Li segera menghunuskan pedangnya dan dia mengeluarkan Daoqi yang berwarna hijau dengan afinitas angin. Tetua Chen Yun tiba-tiba saja berteriak, "Hong Li, cepat habisi bocah itu, jangan tunda lagi." Senyuman pun muncul di raut wajah dari Xiaoyan ketika dia saat ini melihat pada tetua Chen Yun yang kewalahan ketika menghadapi boneka setan bumi. Dan tetua Chen Yun sendiri tidak menyangka bahwa boneka milik Xiaoyan ini cukup merepotkan. Dalam sekejap saja kaki dari Hong Li menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya kini telah menghilang. Kemudian muncul kembali di hadapan dari Xiaoyan. Pedang yang ada di tangannya segera diayunkan untuk memberikan tebasan yang akan langsung melumpuhkan Xiaoyan. Pada akhirnya, pedang itu pun benar-benar mengenai tubuh dari Xiaoyan. Namun kali ini Hong Li terlihat sangat kaget karena ternyata yang ditebas hanyalah sebuah bayangan. Sementara sosok dari Xiaoyan sendiri sudah menghindar sejauh 10 meter dari tempat Hong Li berada. Xiaoyan segera mengeluarkan api hijaunya dan dia memisahkan antara api teratai hijau dan juga api hati yang terjatuh. Karena kali ini Xiaoyan berniat membentuk api teratai amarah Buddha. Saat melihat apa yang akan dibentuk Xiaoyan adalah sesuatu yang cukup berbahaya, Hong Li pun kembali bergerak dengan cepat untuk menangkap Xiaoyan. Namun kali ini bocah itu berhasil menghindari setiap gerakan dari Hong Li menggunakan langkah 3000 petir. Sementara tangan dari Xiaoyan sendiri masih terfokus membentuk api teratai amarah Buddha. Tidak lama kemudian, api teratai amarah Buddha pun telah terbentuk. Semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan sebuah kekuatan yang sangat menakutkan. Hong Li dan juga Han Ji ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah. Karena mereka bisa merasakan kekuatan penghancur dari apa yang dipegang oleh Xiaoyan. Tanpa sadar, Han Ji pun mengatakan, "Skill Do yang sangat menakutkan. Jika aku yang terkena serangan Xiaoyan, kemungkinan besar aku akan terluka parah. Dan bisa saja diriku ini juga terbunuh." Sementara Han Tian yang berada di belakang dari Han Ji buru-buru mengatakan, "Sepertinya bocah itu telah menunjukkan belas kasihan padaku ketika aku melakukan tes padanya. Saat itu,
Jika dia mau, kemungkinan dia bisa langsung mengalahkan diriku. Mendengar ucapan dari Han Tian, Han Ji pun menjawabnya, Xiaoyan ini seharusnya memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan cukup kesulitan mencapai tahap seperti ini. Terlepas dari seberapa besar bakat yang dia miliki, lupakan tentang boneka yang menakutkan itu. Teknik Dao kelas tinggi yang dia pamerkan saat ini bahkan adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi muda di faksi manapun, apalagi di pavilion petir angin. Sementara Hong Li yang panik melihat kekuatan besar yang ada di tangan Xiaoyan, dirinya buru-buru berteriak, "Semua orang dari klan Hong, dengarkan aku. Segeralah bergerak untuk mengepung bocah ini." Dalam sekejap saja, seluruh orang-orang dari klan Hong kali ini telah bergerak memberikan kepungan pada Xiaoyan. Hansu yang melihat hal itu tanpa sadar berteriak, "Jabingan tua yang tidak tahu malu." Setelah mengatakan hal itu, Hansu pun ingin bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Namun dia segera dihentikan oleh ayahnya. Dan kemudian Hansu pun mengatakan, "Ayah, Xiaoyan telah membantu klan Han kita. Kali ini kita tidak bisa diam saja untuk melihat dia terluka." Sementara Han Ji hanya menjawab perkataan dari Hansu, "Putriku, kenapa kau begitu ceroboh hari ini? Jika kau pergi, kau hanya akan menjadi beban untuk Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyanlah yang akan dirugikan." "Tapi ayah, dia adalah seorang yang telah aku undang. Dan aku tidak bisa berdiri diam saja untuk melihatnya mati." "Tenanglah putriku, apa kau pikir ayahmu ini tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu?" Xiaoyan yang sejak tadi menghindari kejaran dari Hong Li tiba-tiba saja berhenti di udara. Yang kemudian Hong Li pun berkata, "Bocah kecil, larilah. Bukankah kamu dari tadi senang berlari untuk menghindari diriku? Kenapa saat ini kau memilih untuk diam dan tidak berlari lagi?" Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Hong Li dan juga kelompoknya, dan senyuman yang licik telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Apakah kau sangat menikmati mengejar diriku?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan ini, Hong Li menjadi panik karena dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki rencana terhadap mereka. Tiba-tiba saja Hong Li pun berteriak, "Semuanya segera mundur!" Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata, "Sudah terlambat." Tubuhnya segera menghilang. Sementara api teratai amarah Buddha kini telah dilemparkan oleh Xiaoyan menuju ke arah kelompok dari Hong Li. Dan akhirnya, duar! Kekuatan penghancur yang luar biasa telah meledak di tempat Hong Li dan juga orang-orangnya. Api teratai amarah Buddha yang sudah meledak membuat seluruh arena tempat ini bergetar dengan hebat. Dan banyak gelombang api ini telah menyebar dengan sangat cepat. Sementara orang-orang dari klan Hong yang tadinya mengepung Xiaoyan, dalam sekejap saja mereka langsung tertelan oleh gelombang api yang sangat menakutkan tersebut. Di mana kali ini banyak orang-orang dari klan Hong, termasuk Hong Li sendiri, tubuh mereka telah terlempar ke tanah dengan banyak luka. Beberapa saat kemudian, api yang ada di tempat ini pun segera padam dan banyak orang terlihat sangat terkejut karena mereka bisa melihat bahwa arena batu langit kini telah hancur lebur. Bahkan ada cekungan yang cukup dalam akibat ledakan dari api teratai amarah Buddha. Sebagai penduduk dari kota Tianbei, sebagian besar orang yang ada di tempat ini memahami jika panggung batu langit merupakan sesuatu yang sangat keras. Bahkan hal itu bisa menahan serangan dari seorang elit Daozong. Namun kali ini, di bawah serangan dari Xiaoyan, panggung batu langit benar-benar hancur lebur. Akhirnya, semua orang menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan memang tidak bisa diremehkan. Kelompok dari Han Ji sendiri hanya bisa melebarkan mulut mereka dengan penuh keterkejutan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Han Ji pun mengatakan, klan Hong kali ini mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. Sementara Hanju yang ada di samping ayahnya terlihat cukup cemas lalu berkata, "Ayah, di manakah Xiaoyan?" Mata cantik dari Hanyu melihat ke arah langit lalu berkata, "Dia ada di udara." Karena saat ini
Xiaoyan memang telah terbang di udara dengan tatapan mata tajam, melihat setiap anggota klan Hong yang ada di bawah telah terkapar. Dan banyak para ahli dari klan Hong, mereka berjuang untuk berdiri. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan menghilang dan muncul di hadapannya yang kemudian memberikan tebasan dengan pedang beratnya. Orang dari klan Hong ini dalam sekejap saja dikirim terbang, yang semua orang tidak mengetahui orang itu mati atau masih hidup. Kekejaman di raut wajah Xiaoyan pun meningkat. Sambil membawa pedang beratnya, dia muncul di setiap anggota dari klan Hong yang kemudian memukulnya dengan sangat keras. Ketika melihat hal ini, jantung dari Han Chi pun berdebar kencang karena dia benar-benar terkejut dengan kekejaman yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Karena Xiaoyan adalah orang yang tidak ingin meninggalkan masalah sedikit pun menghantui dirinya. Maka dari itu, dia akan segera melenyapkan masalah tersebut. Hong Li yang sudah terluka parah ketika melihat Xiaoyan membunuh satu persatu anggota klannya menjadi sangat marah. Yang kemudian Hong Li pun berteriak, "Xiaoyan, karena kau berani membunuh anggota klan Hong, mulai hari ini klan Hongku tidak akan pernah berhenti sampai kau mati." Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil menanggapi, bukankah hal itu sudah terjadi? Baru saja Xiaoyan ingin bergerak untuk membunuh Hong Li, tiba-tiba saja dia mendengarkan ada suara orang yang berteriak kesakitan. Setelah Xiaoyan menoleh, ternyata itu adalah Chen Yun yang dipukuli oleh boneka setan bumi sampai membuat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Raut wajah dari Chen Yun terlihat cukup muram ketika dia melihat pada kelompok Hong Li yang tidak bisa mengatasi Xiaoyan. Dirinya kali ini segera berteriak, "Orang-orang klan Hong yang tidak berguna. Hong Li, kenapa kau tidak memanggil Hong Tianxiao? Apakah klan Hongmu berniat untuk dihancurkan oleh bocah ini?" Mendengar teriakan dari Chen Yun itu, raut wajah dari Hong Li terlihat cukup terkejut. Detik berikutnya, Hong Li melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Jabingan kecil, kau bisa melupakan untuk pergi dari tempat ini setelah kau membunuh orang-orang dari klan Hongku." Dalam sekejap saja, Hong Li mengeluarkan sepotong batu giok berwarna merah dari dalam cincin penyimpanan dan dia pun menghancurkan hal itu. Namun detik berikutnya, Xiaoyan telah menghilang dan kembali muncul di hadapan dari Hong Li yang tanpa ragu-ragu melambaikan pedang beratnya kemudian menghantam tubuh Hong Li dengan sangat keras. Orang tua itu ini telah terpental sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Detik berikutnya, Xiaoyan mendengarkan sebuah pesan suara yang dikirim secara pribadi terhadapnya. "Xiaoyan, cepatlah pergi. Hong Li telah mengirimkan pesan pada leluhur klan Hong dan dia akan segera tiba." Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Mendengarkan pesan suara yang dikirimkan oleh Han Chi, Xiaoyan hanya bisa mengencangkan tinjunya. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian menangkupkan kedua tangannya pada klan Han. Setelah itu, sayap tulang giok pun muncul di punggungnya dan Xiaoyan ini hendak menarik kembali boneka setan bumi yang masih melawan Chen Yun. Tiba-tiba saja ada sebuah aura agung dengan niat membunuh yang ganas telah dirasakan oleh Xiaoyan dari sudut kota Tianbei. Hal itu dibarengi dengan suara yang bergema, "Karena kau telah berani membunuh anggota klan Hongku, aku orang tua ini akan merobek tubuhmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulang-tulangmu menjadi debu terlepas dari siapa dirimu." Tidak lama kemudian kegemparan di panggung batu langit ini pun segera menyebar dan banyak orang-orang yang ada di tempat ini mengetahui jika sebenarnya Hong Tianxiao telah muncul karena dia dipanggil oleh Hong Li. Banyak orang merasa bahwa Xiaoyan kali ini sudah berada di dalam masalah yang besar. Sementara Xiaoyan sendiri masih terlihat cukup tenang yang kemudian dia berkata dalam hati, "Sepertinya aku hanya bisa mundur hari ini." Tatapan mata Xiaoyan melihat pada boneka setan bumi yang masih bertarung sengit melawan Chen Yun. Namun tanpa sadar, Xiaoyan pun mengangkat alisnya karena dia mengetahui bahwa orang tua Chen Yun itu sengaja menahan boneka setan bumi supaya tidak bisa dibawa pergi oleh Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera berteriak, "Tetua Chen Yun, sebenarnya kau cari mati." Merasakan niat membunuh yang sangat besar dari seorang Xiaoyan, tiba-tiba saja boneka setan bumi kekuatannya juga telah meningkat. Dan kali ini, sebuah tinju yang keras
segera menghantam tetua Chen Yun. Dalam waktu yang cukup singkat, tetua Chen Yun pun mengeluarkan seluruh doki di dalam tubuhnya untuk menahan tinjuan dari boneka setan bumi. Hal itu membuat tetua Chen Yun segera mengatakan, "Sialan, sebenarnya terbuat dari apa boneka ini? Kekuatan fisiknya sangat menakutkan." Sementara Hanji kembali mengirimkan pesan suara pada Xiaoyan. "Xiaoyan, cepatlah pergi, jangan ditunda lagi. Semuanya akan terlambat jika kau menunda lebih lama di tempat ini." Tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada Hong Li, yang kemudian dengan kekuatan hisab yang besar, dia menarik tubuh dari Hong Li. Xiaoyan pun berbisik, "Tetua Hong Li, sebenarnya kau memiliki daya tahan hidup yang cukup kuat. Bahkan aku tidak bisa membunuhmu setelah aku menghajarmu berkali-kali." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tatapan mata Hong Li terlihat sangat marah, namun dia tidak bisa membalasnya. Tidak lama kemudian, ada seorang tua yang telah muncul di panggung batu langit, lalu berteriak, "Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, maka kau akan mati." Melihat kemunculan orang tua ini, Chen Yun hanya bisa tertawa, dan kegembiraan telah muncul di dalam hatinya. Yang kemudian, Chen Yun pun berteriak, "Tetua Hong, semua orang-orang dari klan Hongmu telah mati di tangan bocah itu. Cepat bunuh dia." Setelah Chen Yun berkata seperti itu, tiba-tiba saja boneka setan bumi milik Xiaoyan telah berhasil menghancurkan blokade dari Chen Yun. Tinjuan yang sangat hebat ini telah menghantam tubuh Chen Yun dan membuatnya terlempar sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Adegan ini membuat pria tua yang bernama Hong Tianxiao yang baru saja muncul menjadi sangat kaget. Dirinya segera melihat pada boneka setan bumi milik Xiaoyan yang berhasil melukai seorang Chen Yun. Ketika melihat Hong Tianxiao terpana, Chen Yun pun segera berteriak, "Apa yang sebenarnya kau lihat? Boneka ini adalah milik bocah nakal itu. Selama kau bisa mengalahkannya, maka boneka ini juga akan berhenti. Jangan biarkan bocah nakal itu bisa melarikan diri. Jika tidak, anggota klan Hongmu akan mati dengan sia-sia." Mendengar ucapan dari Chen Yun itu, dalam sekejap saja raut wajah dari Hong Tianxiao menjadi sangat muram. Dia melihat pada Xiaoyan, lalu berkata, "Bocah, lepaskanlah Hong Li saat ini juga, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cukup mudah." Mendengar ucapan dari Hong Tianxiao itu, Xiaoyan terlihat cukup tenang. Yang selanjutnya, Hong Tianxiao kembali mengatakan, "Terlepas dari siapa gurumu, aku orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah kau membunuh banyak orang dari klan Hong milikku." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Hong Tianxiao ini bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dingin, kemudian menekan dada dari Hong Li. Setelah itu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Hong Li dengan sangat keras. Dalam sekejap saja, tubuh dari Hong Li pun terlempar dengan sangat jauh. Yang kemudian Xiaoyan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Orang tua, aku telah memasukkan kekuatan tersembunyi ke dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menyelesaikan kekuatan itu, maka Hong Li akan segera mati karena tubuhnya meledak." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Hong Tianxiao sangat terkejut, yang kemudian berkata, "Bocah, aku sebagai leluhur dari klan Hong ini bersumpah akan mematahkan seluruh tulang-tulang yang ada di tubuhmu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Hong Tianxiao pun bergerak menuju ke arah Hong Li. Detik berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Chen Yun dengan niat membunuh yang sangat besar, dan Xiaoyan juga mengeluarkan doki yang cukup kuat dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Chen Yun terlihat sangat ketakutan karena dia sudah tidak mampu menghadapi serangan dari boneka setan bumi. Jika ditambahkan dengan serangan dari Xiaoyan, kemungkinan nasibnya akan sangat buruk. Tiba-tiba saja, sebuah pukulan telah mendarat dengan keras di tubuh dari Chen Yun yang membuatnya terlempar. Namun detik berikutnya, Xiaoyan juga telah muncul di belakang dari Chen Yun yang kemudian berteriak, "Segel kembali ke lautan." Merasakan kekuatan penghancur yang cukup mengerikan, wajah dari Chen Yun berubah menjadi sangat jelek. Namun dia
tidak memiliki waktu untuk menghindar. Yang kemudian, segel pembalik lautan ini telah bertabrakan dengan tubuh Chen Yun. Sebelum Chen Yun bisa menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba saja boneka setan bumi kembali bergerak untuk memberikan serangan terhadap tubuh Chen Yun itu. Setelahnya, boneka setan bumi meraih tangan dari Chen Yun yang kemudian mematahkan satu jarinya yang memiliki cincin penyimpanan. Setelah itu, boneka setan bumi kembali bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera memasukkan boneka setan bumi bersama dengan cincin penyimpanan milik Tetua Chen Yun sambil mengatakan, "Tetua Chen Yun, terima kasih banyak atas hadiahmu." Yang kemudian Xiaoyan mengepakkan sayap tulang gioknya dan segera melesat pergi dari tempat ini. Sementara Tetua Chen Yun hanya bisa menahan rasa sakit luar biasa dari jarinya, lalu berteriak, "Cabingan kecil, pavilion petir angin tidak akan pernah berhenti untuk mengejarmu sampai mati." Setelah mengatakan hal ini, Tetua Chen Yun pun memuntahkan darah esensi yang kemudian meluncurkannya ke arah Xiaoyan. Kecepatan dari darah esensi ini sangat luar biasa. Yang detik berikutnya, hal itu segera mengenai tubuh dari Xiaoyan dan kemudian menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Tetua Chen Yun sekali lagi berteriak, "Bocah kecil, kau hari ini telah terkena segel petir darah dari pavilion petir angin. Mulai hari ini dan juga seterusnya, kau tidak akan pernah bisa lari dan juga bersembunyi dari orang-orang pavilion petir angin. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghadapi semua orang dari pavilion petir anginku." Xiaoyan yang hendak pergi segera berhenti, yang kemudian tertawa sambil mengatakan, "Aku akan menunggu kedatangan kalian semua." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan kembali mengepakkan sayap tulang gioknya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang kemudian menghilang dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah caranya Xiaoyan menghadapi kejaran dari orang-orang pavilion petir angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.